Dan akhirnya aku nggak kuat karena kehidupan di pesantren rupanya nggak bebas, berusaha mandiri, dan lain-lain. Lalu waktu aku naik ke kelas 2, memutuskan untuk pindah sekolah ke SMP biasa. Di situ aku senang banget karena aku bisa dapat kebebasan. Dan ibuku membelikan aku komputer supaya aku nggak mengulangi kebiasaan aku dulu yang sering bolos, dan ternyata semua tidak sesuai harapan, malah jadinya lebih parah. Ya si ampun, tadi katanya kebesaran. Waktu itu aku sampai bolos 3 bulan. Udah, kalian nonton dan aja ibu dulu guys. aku sering banget dipanggil ke sekolah. Tapi pada akhirnya aku pun masuk ke sekolah lagi seperti biasanya, menjadi anak baik. Waktu itu dengan uang jajanku yang 7.000, gimana caranya aku harus nyisihin duit buat main warnet, makan, dan ongkos. Terkadang aku ngasih uang kurang ke supir angkotnya, dan akhirnya supirnya marah-marah. Terkadang juga aku bela-belain jalan kaki supaya bisa sisihin uang untuk main warnet. Masuklah aku ke masa SMK. Jurusanku multimedia. Waktu aku kelas 1 SMK, mulailah kenal yang namanya naksir sama perempuan. Waktu itu aku percaya diri karena kegantenganku, dan aku cukup ngerasa banyak yang naksir. Sampai-sampai aku ngerasa bude kantin pun naksir sama aku. Ya ampun. Waktu itu aku pernah dekat sama kakak kelas juga, dan itu agak lumayan sih perbedaannya. Dia kelas 3 SMK dan aku baru kelas 1. Paku ya, iya. Nah, paku. disitulah aku mulai jarang banget yang Karena namanya cuma main dekat game. satu orang. Tapi karena kelasku di jurusan multimedia, kebanyakan murid perempuan. Dan setiap harinya ya mainnya sama perempuan. Terus aku tuh mulai bosen, jenuh, nggak tahan. Akhirnya ya aku pindah ke jurusan TKJ atau IT guys ya. Dan di kelas 2 SMK aku udah gak deket lagi sama kakak kelasku. Akhirnya bebas bermain dengan teman-teman cowok di jurusan itu. Dan bisa seru-seruan, asik lah pokoknya ya. Waktu kelas 2 SMK, ibuku dan adikku pindah ke Singapura untuk ikut ayahku. Mereka pindah ke warganegaraan, dan akhirnya aku tinggal sama nenek aku. Dan disitulah aku mulai balik lagi jadi anak yang rajin ya guys. Rajin bolos, rajin main game, dan kerajinan lain lah pokoknya. Balik lagi lah aku kayak dulu, itu aneh lah. Ditambah aku lebih suka menyendiri, main sendiri, karena fokusku hanya untuk main game. Sampai aku akhirnya gak punya teman dan aku menutup diri. Sering orang bilang tuh aku tuh introvert saat itu. Aku bolos sekolah sampai 3-4 bulan. Aku gak punya teman karena dijauhin, dan makin gak enak rasanya jalanin hari-hari di sekolah. Akhirnya bolos, dan bolos. Bermain game sampai lupa waktu, itu sudah menjadi hiburan terbaikku saat itu. Masuk di semester 2 kelas 2 SMK. Disitulah aku merasa dapat musibah guys. Ayahku meninggal, dan itu menjadi suatu pukulan berat buatku. Aku harus naik bersyarat dan pindah sekolah karena banyaknya masalah-masalahku. Setelah itu, suatu hari aku bertemu dengan seorang wanita di depan rumahnya, yaitu Tiora yang sekarang sudah menjadi istriku. Waktu itu aku berkenalan sama dia, dan selang 2 hari aku menembak dia dan headshot. Nggak bercanda ya. Aku menyatakan perasaan sama dia, dan akhirnya berpacaranlah aku dengan dia. Namun selang 1 jam aku diputusin tuh. Intinya masa-masaku dulu penuh dengan hal suram guys. Namun setelahnya aku mencoba meyakinkan dia. Akhirnya dia pun mau. Jujur aja, saat itu aku butuh banget yang namanya pendamping, dan membutuhkan sosok yang dapat menemaniku. Yang bisa gantiin sosok ibuku dan adikku, karena aku jauh dari mereka. Di kelas 3 SMK, guru dan ibuku selalu mengingatkanku, yang penting tuntaskan dulu SMK, dan setelahnya aku bebas mau ngapain aja. Dari situ aku mulai sadar dan merubah diriku. Aku mulai rajin ke sekolah, belajar, dan menuntaskan masa SMK ku dengan semestinya.
Waktu itu libur sangat panjang dan seperti biasa ya aku melanjutkan kebiasaan aku lah di warnet ya. Namun saat bersamaan aku pun mulai jenuh dengan game Dota. Dan waktu itu Android sudah mulai ramai, makin canggih. Akhirnya aku mulai terjun di dunia game mobile. Game mobile yang sering kumainkan adalah Vainglory. Aku main bareng kawan dekatku yaitu Odi dan Sawe. Dan masuklah di masa-masa kuliahku nih guys. Hiruk pikuk dunia perkuliahan aku jalani. Sembari kuliah, aku menjalani bisnis kuliner milik ibuku. Dan di saat bersamaan, Tiora juga punya bisnis sederhana, yaitu produksi jilbab sendiri. Setelah fokusku terbagi, dan aku harus memilih mana yang harus kutekuni. Akhirnya, aku pun memilih untuk merelakan kuliah dan menjalani bisnis kuliner ibuku saat itu. Begitupun Tiora, karena kami berdua sama-sama memiliki iktikat baik untuk berkeluarga. Akhirnya kami pun menikah. Hari demi hari berlalu. Setelah beberapa bulan, sahabatku Odi memberitahu aku kalau ada game MOBA mobile selain Vainglory yang cukup seru. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu nih guys. Game yang sangat berpengaruh pada karirku sampai sekarang, yaitu Mobile Legends ya, developer by Montong. Beberapa waktu aku fokus bermain sampai-sampai istriku sering menegurku karena aku terlalu sering bermain dan lupa waktu. Aku ngerasa game ini sangat seru. Aku merasa tertarik dengan game ini. Dan aku yakin aku bisa jadi pro player seperti impianku. Di saat bersamaan dengan Odi dan Sawe, kami memutuskan untuk fokus dan serius dengan game ini. Terus aku cari grup game ini di platform Facebook waktu itu dan berbagai platform lainnya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya karena aku terlalu fokus dengan game ini, aku menghabiskan banyak waktu untuk bermain game ini daripada usaha kulinerku. Istriku menegurku dan selalu mengingatkanku. Dia gak suka kalau aku terus-terusan kayak gini. Tapi aku tidak langsung mengiyakan untuk berhenti bermain. Dan tibalah saatnya dia memberitahuku kalau dia lagi hamil. Disitulah aku tersadar dan akhirnya mengurangi waktuku untuk bermain game ini. Setelah itu, aku mencoba mendaftar ke squad dan masuklah aku dalam squad pertamaku yaitu E15. Beberapa minggu aku bermain di E15 dan aku menawarkan diri di squad 404 NM. Dan waktu itu karena kebanyakan member, kami dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Dan aku di posisi paling akhir waktu itu, yaitu kelompok nomor 8. Singkat cerita, aku menjalani rutinitas dan menghabiskan cukup banyak waktu di situ. Namun aku merasa belum cukup mendapat pengalaman lebih dari squad itu. Jadi aku memutuskan pindah lagi ke squad Malaysia, yaitu Triton. Di sini banyak sekali ilmu yang kudapat dan keinginanku untuk terus berkembang dan mendapat pengalaman semakin meningkat. Akhirnya aku mencoba untuk daftar lagi di squad nomor 1 leaderboard saat itu, yaitu Secret, dan alhamdulillah aku diterima di situ. Dan semakin hari aku semakin berkembang, banyak sekali pengalaman dan ilmu yang kudapat. Namun karena kebanyakan member dari Secret itu udah cukup berumur dan berkeluarga, jadi kebanyakan dari mereka memilih untuk fokus dengan kerjaan dan keluarganya. Lalu aku mencoba untuk menghubungi leader dari squad Sains Indo, yaitu Kodailan. Lalu aku mencoba mendaftar dan setelah dipertimbangkan dengan melihat statistikku, akhirnya dia pun mau menerima. Disinilah aku memulai karirku sebagai pro player. Aku bersama Kodailan, Inel, Kocul, Hexazor, dan Mail, dan satu perempuan aku lupa namanya. Kami pun banyak mengikuti turnamen online. Dan untuk pertama kalinya, Mobile Legends mengadakan turnamen besar pertama di Indonesia, yaitu MSC 2017. Dan itu menjadi turnamen on-stage pertamaku. Dan singkat cerita, kami menjadi juara 1 di MSC 2017. Di situ aku gak nyangka bisa ada di sini dan menang. Namun aku percaya semua itu berkat kerja keras, latihan, dan usaha kami, serta doa-doa dari keluarga. Setelah itu,
kami mewakili Indonesia untuk MSC Southeast Asia yang akan diselenggarakan beberapa bulan setelahnya. Namun sepertinya belum rezeki kami untuk menang waktu itu. Lalu aku bertemu Warpat dan juga Just No Limit waktu itu yang baru masuk ke Saints.